Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan kasus. Untuk dua diagnosa seperti di bawah. Panduan praktik klinis. Puskesmas. Fluor albus vaginal discharge non gonore. 1. Pengertian, definisi. Vaginal discharge atau keluarnya duh tubuh dari vagina secara fisiologis yang mengalami perubahan sesuai dengan siklus menstruasi berupa cairan kental dan lengket pada seluruh siklus namun cair dan bening ketika terjadi ovulasi. Masih dalam batas normal bila duh tubuh vagina lebih banyak terjadi pada saat stres, kehamilan atau aktivitas seksual. Vaginal discharge bersifat patologis bila terjadi perubahan-perubahan pada warna, konsistensi, volume, dan baunya. 2. Anamnesis. Bila terjadi pada daerah genitalia wanita yang berusia di atas 12 tahun, ditandai dengan adanya perubahan pada duh tubuh disertai salah satu atau lebih gejala rasa gatal, nyeri, disuria, nyeri panggul, perdarahan antar menstruasi atau perdarahan pasca koitus. Faktor risiko. Terdapat riwayat koitus dengan pasien yang dicurigai menularkan penyakit menular seksual. 3. Pemeriksaan fisik. Penyebab discharge terbagi menjadi masalah infeksi dan non-infeksi. Masalah non-infeksi dapat karena benda asing, peradangan akibat alergi atau iritasi, tumor, vaginitis atropik, atau prolaps uteri, sedangkan masalah infeksi dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, atau virus seperti berikut ini. 1. Candidiasis vaginitis. Disebabkan oleh Candida albicans, duh tubuh tidak berbau, pH 4,5, terdapat eritema vagina dan eritema satelit di luar vagina. 2. Vaginosis bakterial, pertumbuhan bakteri anaerob, biasanya Nerella vaginalis, memperlihatkan adanya duh putih atau abu-abu yang melekat di sepanjang dinding vagina dan vulva, berbau amis dengan pH 4,5. 3. Cervicitis yang disebabkan oleh chlamydia, dengan gejala inflamasi serviks yang mudah berdarah dan disertai duh mukopurulen. 4. Trichomoniasis, seringkali asimptomatik, kalau bergejala, tampak duh kuning kehijauan, duh berbuih, bau amis dan pH 4,5. 5. Pelvic inflammatory disease, PID, yang disebabkan oleh chlamydia. Ditandai dengan nyeri abdomen bawah, dengan atau tanpa demam. Cervicitis bisa ditandai dengan kekakuan aneksa dan fix pada nyeri angkat palpasi bimanual. 6. Lichen planus. 7. Gonore. 8. Infeksi menular seksual lainnya. 9. Atau adanya benda asing, misalnya tampon atau kondom yang terlupa diangkat. Periksa klinis dengan seksama untuk menyingkirkan adanya kelainan patologis yang serius. 4. Pemeriksaan penunjang. Swab vagina atas, high vaginal swab, tidak terlalu berarti untuk diperiksa dan tidak dapat dilakukan di puskesmas, kecuali pada keadaan keraguan menegakkan diagnosis, gejala kambuh, pengobatan gagal, atau pada saat kehamilan, postpartum, postaborsi dan postinstrumentation. 5. Kriteria diagnosis. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan spekulum, palpasi bimanual, uji pH duh vagina dan swab, bila diperlukan. 6. Diagnosis kerja. Fluor albus vaginal discharge non gonore. 7. Diagnosis banding. 8. Penata laksanaan. Pasien dengan riwayat risiko rendah penyakit menular seksual dapat diobati sesuai dengan gejala dan arah diagnosisnya. Vaginosis bakterial. 1. Metronidazol atau clindamycin secara oral atau per vaginam. 2. Tidak perlu pemeriksaan silang dengan pasangan pria. Bila sedang hamil atau menyusui gunakan metronidazol 400 mg 2x sehari untuk 5-7 hari atau per vaginam. Tidak direkomendasikan untuk minum 2 gram per oral. 4. Tidak dibutuhkan peningkatan dosis kontrasepsi hormonal bila menggunakan antibiotik yang tidak menginduksi enzim hati. 5. Yang menggunakan IUD tembaga dan mengalami vaginosis bakterial dianjurkan untuk mengganti metode kontrasepsinya. Vaginitis candidiosis terbagi atas. 1. Infeksi tanpa komplikasi. 2. Infeksi parah. 3. Infeksi kambuhan. 4. Dengan kehamilan. 5. Dengan diabetes atau imunokompromise. Penata laksanaan vulvovaginal candidiosis. 1. Dapat diberikan azol antifungal oral atau per vaginam. 2. Tidak perlu pemeriksaan pasangan. 3. Pasien dengan vulvovaginal candidiosis yang berulang dianjurkan untuk memperoleh pengobatan paling lama 6. 4. Pada saat kehamilan, hindari obat antifungi oral, dan gunakan imidazol topikal hingga 7 hari. 5.
Hati-hati pada pasien pengguna kondom atau kontrasepsi lateks lainnya, bahwa penggunaan antifungi lokal dapat merusak lateks. 6. Pasien pengguna kontrasepsi pil kombinasi yang mengalami vaginal kandidiosis berulang, dipertimbangkan untuk menggunakan metode kontrasepsi lainnya. Chlamydia. Dapat diberikan amoksisilin 500 mg 3x sehari untuk 7 hari atau eritromisin 500 mg 4x sehari untuk 7 hari. Trichomonas vaginalis. 1. Obat metronidazol, contoh metronidazol, efektif untuk mengobati trichomonas vaginalis. 2. Pasangan seksual pasien trichomonas vaginalis harus diperiksa dan diobati bersama dengan pasien. 3. Pasien HIV positif dengan trichomonas vaginalis lebih baik dengan regimen oral penata laksanaan beberapa hari dibanding tunggal. 4. Kejadian trichomonas vaginalis seringkali berulang, namun perlu dipertimbangkan pula adanya resistensi obat. 9. Edukasi. 1. Pasien diberikan pemahaman tentang penyakit, penularan serta penata laksanaan di tingkat rujukan. 2. Pasien disarankan untuk tidak melakukan hubungan seks selama penyakit belum tuntas diobati. 10. Kriteria rujukan. Pasien dirujuk apabila 1. Tidak terdapat fasilitas pemeriksaan untuk pasangan. 2. Dibutuhkan pemeriksaan kultur kuman gonore. 3. Adanya arah kegagalan pengobatan. 11. Prognosis. Prognosis pada umumnya dubia et bonam. Faktor-faktor yang menentukan prognosis, antara lain. 1. Prognosis lebih buruk apabila adanya gejala radang panggul. 2. Prognosis lebih baik apabila mampu memelihara kebersihan diri, hindari penggunaan antiseptik vagina yang malah membuat iritasi dinding vagina. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02-02 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Panduan praktik klinis. Puskesmas. Dermatitis kontak iritan. 1. Pengertian, definisi. Dermatitis kontak iritan, DKI, adalah reaksi peradangan kulit non-imunologik. Kerusakan kulit terjadi secara langsung tanpa didahului oleh proses sensitisasi. Anamnesis. 1. Pasien mengeluhkan perasaan gatal dan timbulnya bercak kemerahan pada daerah yang terkena kontak bahan iritan. Kadang-kadang diikuti oleh rasa pedih, panas, dan terbakar. 2. Pasien memiliki faktor risiko antara lain. A. Ditemukan pada orang-orang yang terpajan oleh bahan iritan. B. Riwayat kontak dengan bahan iritan pada waktu tertentu. C. Pasien bekerja sebagai tukang cuci, juru masak, kuli bangunan, montir, penata rambut. D. Riwayat dermatitis atopik. 3. Pemeriksaan fisik. Tanda yang dapat diobservasi sama seperti dermatitis pada umumnya. Terkadang kondisi akut atau kronis. 1. Pada DKI akut lesi berupa eritema, edema, bula, kadang disertai nekrosis. Tepi kelainan kulit berbatas tegas dan pada umumnya asimetris. 2. Pada DKI akut lambat, terlihat eritema, dan pada sore harinya sudah menjadi vesikel atau bahkan nekrosis. 3. Pada DKI akumulatif, DKI kronis, kulit dapat retak seperti luka iris, fisur, misalnya pada kulit tumit tukang cuci yang mengalami kontak terus-menerus dengan deterjen. Keluhan penderita umumnya rasa gatal atau nyeri karena kulit retak, fisur. Ada kalanya kelainan hanya berupa kulit kering atau skuamata eritema, sehingga diabaikan oleh penderita. 4. Pada reaksi iritan, kelainan kulit monomorfik, efloresensi tunggal, dapat berupa eritema, skuama, vesikel, pustul, dan erosi. 5. Pada DKI traumatik, gejala seperti dermatitis numularis, lesi akut dan basah. 6. DKI non-eritematosa, ditandai dengan perubahan fungsi sawar stratum corneum, hanya ditandai oleh skuamasi ringan tanpa disertai kelainan klinis lain. 7. Pada DKI subjektif, tidak terlihat adanya lesi, namun pasien mengeluhkan rasa panas dan gatal. 4. Kriteria diagnosis. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. 5. Diagnosis kerja. Diagnosis kerja ditegakkan jika pada anamnesis ditemukan gejala subjektif berupa gatal, panas, perih dan pada gejala objektif ditemukan lesi yang diduga kuat bersumber dari bahan-bahan yang bersifat iritan. 6. Diagnosis dermatitis kontak alergi. 7. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang tidak diperlukan dalam kasus ini. 8. Penata laksanaan.
1. Keluhan dapat diatasi dengan pemberian farmakoterapi, berupa A. Topikal, 2 kali sehari. I. Pada kasus DKI dengan manifestasi klinis likenifikasi dan hiperpigmentasi, dapat diberikan golongan betametason valerat krim 0,1% atau mometason furoat krim 0,1%. 2. Pada kasus infeksi sekunder, perlu dipertimbangkan pemberian antibiotik topikal. B. Oral sistemik. Itlin 1x 10 mg per hari selama maksimal 2 minggu. 9. Edukasi. A. Konseling untuk menghindari bahan iritan di rumah saat mengerjakan pekerjaan rumah tangga. B. Edukasi untuk menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan sepatu boot. C. Memodifikasi lingkungan tempat bekerja. D. Pasien perlu mengidentifikasi faktor risiko. Menghindari bahan-bahan yang bersifat iritan, baik yang bersifat kimia, mekanis, dan fisis, memakai sabun dengan pH netral dan mengandung pelembab, serta memakai alat pelindung diri untuk menghindari kontak iritan saat bekerja. 10 kriteria rujukan. 1. Apabila dibutuhkan, dapat dilakukan PET test. 2. Apabila kelainan tidak membaik dalam 4 minggu pengobatan standar dan sudah menghindari kontak. 11. Prognosis. Prognosis pada umumnya bonam. Pada kasus DKI akut dan bias menghindari kontak, prognosisnya adalah bonam, sembuh komplikasi. Pada kasus kumulatif dan tidak bisa menghindari kontak, prognosisnya adalah dubia. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02-02, Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.